dan nanti paparan sebentar. Kira sambil jalan jadinya khawatir gitu. Enggak. Enggak sambil jalan, enggak berhenti. Baik, saya buka dulu ya untuk diskusi hari ini. Terima kasih kepada Dr. Mei, lengkapnya Dr. Mei Dian Intansari, selaku manajer kualitas unit donor darah PMI Kabupaten Banyumas. Hari ini kita akan berbincang-bincang kaitannya dengan donor plasma konvalens untuk terapi pasien COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa pasien COVID di Banyumas saat ini masih meningkat dan beberapa di antaranya itu terapi penyembuhannya dengan donor darah plasma. Tentu hari ini sangat krusial dan urgent sekali karena narasumber kita hari ini Dr. Mei yang nanti bisa menjelaskan kepada rekan-rekan di sini ada dari Cilacap, Kebumen, dan protokol kaitannya dengan donor plasma. Hari ini kita dengan Dr. Mei, tapi besok kita lanjutkan dengan komunitas pendonor. Monggo nanti dijelaskan oleh Dr. Mei kira-kira donor plasma itu apa dan terapinya bagaimana, dan kalau di Banyumas itu seperti apa kondisinya sekarang. Nanti kita bisa berkembang lebih lanjut. Monggo silakan. Baik, terima kasih Mas Sakur. Sebelumnya selamat sore. Mengenai plasma konvalesen, mungkin sekarang Ibu sudah begitu konvalesen ya, sudah sangat marak di mana-mana, sudah banyak yang membicarakan tentang plasma konvalesen gitu ya. Yaitu plasma yang diambil dari untuk yang COVID-19 ya, karena seperti hanya COVID ya untuk plasma konvalesen itu. Tapi untuk yang sekarang khusus untuk COVID-19 ya. Yang dibutuhkan itu kadar antibodi. Halo? Ya masuk. Masuk ya. Kadar antibodi yang ada di dalam plasma itu sendiri untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan terapi plasma. Dan sebenarnya plasma konvalesen ini masih jadi belum dijadikan terapi yang baku yang pas untuk plasma konvalesen, alternatif terapi gitu, seperti itu. Kemudian plasma konvalesen itu sendiri tergantung kondisi pasiennya. Kalau dulu itu diberikan hanya pasien yang kritis ya, teori yang sebelumnya. Tapi kemudian setelah semakin kesini untuk pemberiannya mulai dari keluhan yang sedang gitu ya, sampai mengarah mau ke berat. Gitu. Tergantung dari kondisi pasien. Yang tahu butuh plasma atau tidak itu dokter yang merawatnya, seperti itu Mas. Itu terus kemudian untuk kebutuhannya sendiri ya masih banyak ya, banyak sekali kebutuhan di Banyumas ya. Per hari ini saja untuk kebutuhan plasma itu kurang lebih ada 25 yang kan ya. Dan sementara stok kami sendiri setiap ada satu pendonor kemudian langsung habis, satu pendonor lagi langsung habis lagi gitu ya. Jadi memang untuk stok di Banyumas sendiri memang sedang kosong seperti itu kondisinya. Jadi masih antri gitu. Baik, kalau berarti artinya ini sangat dibutuhkan sekali ya. Saya sebut plasma ini ya, donor darah plasma ini ya, sangat dibutuhkan sekali. Lalu kemarin sebenarnya juga sudah dilakukan sosialisasi, termasuk beberapa pejabat ataupun pemangku kebijakan di Banyumas juga sudah ikut mensosialisasikan. Kira-kira ini sudah ada dampaknya apa belum? Begitu. Setiap minggu kami mengadakan rapat di daerah dan
alhamdulillah donornya sendiri. Jadi kesadaran untuk donor plasma itu sudah mulai naik seperti itu. Jadi alhamdulillah sekali. Sudah Ya, betul juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan tidak hanya di Banyumas ya. Kami juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan Purbalingga untuk membantu mencarikan donor konvalesen seperti itu. kan kalau kita lihat itu spesifikasi atau persyaratannya kan cukup ketat, mulai dari usia, terus kemudian dia sudah pernah terpapar COVID juga. Nah, ini kaitannya dengan rumah sakit mungkin, karena pihaknya ini siapa saja yang nanti bisa jadi pendonor. Kalau dengan rumah sakit sendiri seperti apa ini? Nggih, kami sudah koordinasi juga dengan rumah sakit yang menerima rujukan COVID-19 nggih. Kami sudah memberikan inform konsen, jadi nanti kami sosialisasikan ke rumah sakit untuk memberikan inform konsen kepada pasien-pasien yang masih menderita COVID. Jadi nanti dijelaskan pada saat selesai pengobatan, kemudian sudah dinyatakan sembuh, kemudian dia harus menunggu 14 hari nggih untuk bisa donor gitu, dan nanti kami edukasi lagi, biasanya nanti data itu dari rumah sakit diserahkan ke Dinas Kesehatan, dari Dinas Kesehatan kemudian ke PMI untuk dilakukan edit seperti itu. Yeah. Kalau masing-masing orang dia bisa donor 1 kali atau 2 kali? Tergantung, kalau memang titer antibodinya masih bagus, ya masih tinggi, bisa lebih dari 2 kali biasanya, gitu ya. Tergantung nanti pemeriksaannya seperti apa hasilnya, kadar antibodinya seperti apa, seperti itu, atau kondisi kesehatannya pada saat itu. Nah, kalau misalkan memang memungkinkan untuk lebih dari 1 kali atau lebih dari ada nggak orang yang donor ternyata kemudian itu tidak layak? Biasanya kalau ada donor darah itu kan juga diseleksi pada umumnya. Kalau ini ada nggak ternyata ini darahnya tidak layak? Ada juga, ada. Nanti pada saat mau pendonor itu datang ke PMI Banyumas, kan dilakukan seleksi nggih seperti donor yang biasa. Nanti dilakukan anamnesa gitu ya, mengisi data dulu, kemudian dianamnesa oleh dokter yang pada saat itu jaga, ditanya kondisi kesehatannya dan lain sebagainya, kemudian dicek tensi, kemudian dicek juga kadar hemoglobin, kemudian dicek juga kadar hemoglobin, terus dicek lagi kalau untuk pengambilan plasma konvalesen itu kan ada 2 metode ya. Ada metode yang konvensional, ada juga yang metode aferesis seperti itu. Nah, untuk yang aferesis itu sendiri kami membutuhkan pemeriksaan trombosit. Jadi nanti kita lihat trombositnya berapa, itu sebagai dasar untuk pengambilan berapa mililiter dan lain sebagainya. Nggih. Seperti itu. Ada juga yang gagal, biasanya karena kadar hemoglobin misalkan, kadar hemoglobinnya kok rendah, ya kami tunda dulu untuk edukasi untuk makan yang sehat, kemudian nanti perbanyak konsumsi air putih, perbanyak makan daging dan lain sebagainya supaya HB-nya bisa naik seperti itu. Supaya HB-nya bisa naik. Betul. Di luar pertanyaan-pertanyaan teknis kaitannya tadi spesifikasi dan lain-lain, saya juga ingin mengetahui lebih. Mungkin ini tidak ada korelasinya, tapi saya kira juga bisa ikut mendukung. Ada kemarin program Bulan Dana PMI yang untuk membantu pasien COVID juga. Terus kita juga ingin tahu lagi nih, misalnya ada pertanyaan masyarakat misalnya, apakah itu siap dan lain-lain? Nah, mungkin ini bisa dijelaskan ketika orang mengambil darah, apakah ini harus berbayar? Itu perawatannya seperti apa, itu juga bisa dijelaskan menurut. Yes. Baik, untuk istilahnya mungkin bukan membayar nggih Mas, istilahnya itu biaya pengganti pengolahan darah. Jadi untuk mendapatkan 1 kantong plasma itu kan membutuhkan pemeriksaan, membutuhkan kantong darah, membutuhkan bahan habis pakai lainnya, kemudian ada petugas dan lain sebagainya. Itu memang ada biaya pengganti pengolahan darah. Yang disepakati itu 1 juta, tapi itu menjadi kebijakan seperti itu. Kemudian untuk Bulan Dana PMI sendiri, ya betul, untuk tahun ini
bulan dana PMI insya Allah memang difokuskan untuk COVID. penanganan COVID-19. Iya, betul. Tercapai nggih ini kemarin kan batas waktu sampai Desember kemarin kalau nggak salah yang 2020. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi ya dalam bulan dana PMI. Insya Allah nanti akan kembali lagi ke masyarakat ya dalam bentuk bantuan mungkin ya bagaimana caranya kita bisa menanggulangi COVID ini bersama-sama seperti itu. Oh ya, untuk dorong minat masyarakat sekaligus meningkatkan kepedulian juga bahwa orang yang sudah disembuhkan, dia juga harus berpartisipasi menyembuhkan orang lain yang sedang dirawat. Kemarin dari Pak Bupati sempat ada usulan diberi semacam penghargaan Reward. dari tapi ada juga dari DPRD kemarin gisan gitu. Nah, ini apakah sudah berjalan untuk program itu? Terima kasih untuk program tersebut mungkin masih perlu dibicarakan lebih lanjut ya dengan Bapak Bupati gitu. Sampai sekarang belum terlaksana. Tapi untuk pasien penderita COVID yang sembuh dan mendonorkan plasmanya di kami juga kami berikan piagam penghargaan sebagai wujud terima kasih kami kepada Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan plasmanya untuk pasien COVID-19 dan ada bingkisan sedikit lah ya untuk memulihkan ucapan terima kasih dan mungkin untuk memulihkan tenaga ya. Jadi monggo bisa unjuk, bisa ngemil gitu ya seperti itu. Iya. Di luar yang donor plasma ini kalau untuk komunitas donor biasa apakah berjalan di tengah pandemi COVID saat ini atau ada kendala juga? Selain kita fokus ke plasma konvalesen kami juga fokus ke donor darah yang biasa seperti kegiatan mobil unit yang biasa. Untuk kondisi sekarang memang agak menurun ya Mas, karena permintaan rumah sakit juga ini sudah mulai naik dan sedangkan kegiatan donor darah ini cenderung sedikit menurun gitu, walaupun memang tidak banyak gitu ya, tapi kalau dari grafik itu memang menurun kurang lebih sampai 20% kurang lebih ya. Tapi untuk akhir-akhir ini karena kami juga selalu koordinasi dengan kepolisian, kemudian dari Satgas Covid dan lain-lain, kami pun menerapkan protokol kesehatan seperti itu alhamdulillah sudah mulai sedikit-sedikit mulai naik gitu ya. Kami dan mungkin pemberitahuan juga informasi juga untuk Bapak Ibu bahwa kami memang menerapkan donor sukarela pengganti. Donor sukarela pengganti itu sebenarnya tujuannya tidak yang pokoknya saya butuh darah, saya membawa orang harus diganti pada saat itu seperti itu Sebenarnya tidak seperti itu. Hanya kami memang dibantu untuk dicarikan pendonor juga untuk pasien yang lain seperti itu. Kan jadi saling jadi nggak kosong sama sekali tidak gitu. Iya. Ini yang juga harus dipahami oleh masyarakat juga ya katanya dengan donor pengganti ini. Betul. Iya. Upaya lainnya apa mungkin kalau biasanya kita dengan rekan-rekan mahasiswa misalnya pecinta alam itu juga ada komunitas pendonor. Sekarang kan ya ada WFH, ada apa nih sekarang PSBB ya. Betul. Mahasiswa juga belum bisa berkumpul. Tentu ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya pendonor tadi berarti. Betul sekali. Ya beberapa upaya kami tetap lakukan mulai dari kami menghubungi pendonor yang sudah waktunya donor, jadi kami hubungi satu persatu gitu ya supaya bisa untuk donor, itu yang pertama. Kemudian koordinasi tadi dengan dinas terkait karena ini juga sedang PSBB, jadi kami koordinasi dengan Pak Bupati tetap boleh diadakan donor gitu ya. Pak Bupati menyambut sangat baik hal tersebut gitu ya, tetap dilaksanakan harus karena ini kan juga sosial kebutuhan masyarakat juga tinggi gitu ya, jadi tetap dilaksanakan. Dan terakhir kemarin kami juga koordinasi dengan kepolisian, alhamdulillah juga beliau mendukung, insya Allah dalam waktu dekat akan diadakan donor ya, kerjasama antara kepolisian dengan salah satu hotel di Purwokerto juga
gitu ya. Oke, Oh. kemarin sudah koordinasi juga dan dari desa-desa alhamdulillah Mas Sakur dari desa-desa juga sangat support Mm-mm. ya. Eee, s Mm-mm. oke, kami membawa surat gitu ya, mengirimkan surat, dari Pak Bupati bahwa diperbolehkan dan beliau teman-teman di teman-teman di antusias sekali gitu, karena sudah donor nggih, kalau misalkan donor kan rasanya nggak enak katanya atau gimana gitu. Jadi tetap tetap antusias mereka. Oke, dan tentunya dari kami juga memaksakan untuk protokol kesehatannya. Jadi, tidak apa nggih, untuk APD, petugas lengkap, kemudian kita lakukan desinfeksi ruangan juga, desinfeksi tempat tidur donor supaya nanti pada saat bergantian ya kita minimalisir adanya, penularan nggih, kontak seperti itu. Itu Mm-mm. juga kami pasti sudah lakukan seperti itu, gitu, supaya ya kami menurunkan risiko penularan juga kan, biar tetap safety juga untuk para donor, seperti itu. Ini kaitannya dengan donor plasma tadi. Banyumas saya kira artinya secara peralatan medis itu juga mendukung. Ternyata ada beberapa yang ternyata belum punya alatnya begitu. Nah, seperti apa ini misalnya? Apakah dari lain juga bisa mendonorkan di Banyumas seperti apa? Oke, terima kasih. Untuk peralatan ya alhamdulillah kami di Banyumas, dari dulu memang kami sudah punya alat aferesis ya. Alat aferesis itu sebenarnya tidak hanya diambil untuk plasma saja, tapi bisa diambil untuk trombosit. Jadi untuk pasien-pasien yang demam berdarah dengan kadar trombosit yang sangat rendah, diberikan aferesis itu bisa cepat naik, seperti itu. Nah, alhamdulillah pada saat ini, konvalesen dibutuhkan sekali, kami sudah punya, apa namanya, gitu ya, dan nggak sudah jadi nggak ada masalah untuk pengambilan secara aferesis. Mungkin untuk di daerah UTD PMI lain nggih, PMI lain yang mungkin produksinya juga belum besar nggih, jadi memang untuk penggunaan alat aferesis dari segi biaya pengolahannya kan juga berbeda, itu, dibandingkan dengan yang biasa, perawatannya juga berbeda. Jadi memang belum semua UDD atau unit donor darah mempunyai alat tersebut. Oke, dan alhamdulillah kami kan memang sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM. Nah, tujuannya itu ke depan mungkin ini bisa jadi ada hikmahnya nggih untuk Covid ini. Karena memang sudah dijadwalkan, PMI di Indonesia itu untuk bisa memproduksi, plasma sendiri sebenarnya. Kami kan sebenarnya punya plasma setiap hari, tapi kan plasma itu tidak digunakan, jadi dimusnahkan. Hanya Oh untuk begitu. penyakit-penyakit tertentu nggih. Akhirnya kemudian dari, Badan POM itu, loh kita kan punya plasma banyak nih yang dimusnahkan, jadi kenapa tidak kita olah juga menjadi semacam obat ya atau vaksin seperti itu yang digunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan pembekuan darah. Nah, jadi memang, untuk, ditargetkan tahun 2025 napa nggih, kalau ndak salah itu memang kami ditargetkan untuk Memproduksi. fraksionasi plasma. Iya, jadi nanti plasma itu kita pool, kita kumpulkan jadi satu di Bio Farma nggih, kebetulan kerjasama dengan Bio Farma. Nanti Bio Farma yang akan mengirim ke luar negeri nggih, ke Korea kalau ndak salah. Nanti di sana diolah menjadi obat yang nanti juga akan diberikan lagi ke Indonesia untuk pengobatan-pengobatan tertentu, misalkan gangguan pembekuan darah tadi, seperti itu. Jadi ini kayak pemanasan guys, jadi sebelum plasma plasmaferesis gitu ya, sebelum dilakukan fraksionasi plasma, kami sudah memulai dengan pengambilan plasma konvalesen ini, seperti itu. Artinya nanti kaitannya dengan target 2025 itu nanti juga bisa lebih, artinya kalau kita bilang apa tadi pemanasan ya nanti bisa lebih baik begitu. Mudah-mudahan seperti itu. Baik teman-teman,
peserta diskusi yang lain sedikit wawancara dengan Dokter Dian. Dari Cilacap, Pak Udin, atau dari peserta yang lain, Kebumen, barangkali ada pertanyaan, monggo saya buka. Waduh, Pak Udin malah keluar itu tandanya. Yang lain, monggo, dari Kebumen. Oh, ini masih menyimak. Iya. Oke, monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait mungkin syarat nggih. Tadi saya belum menyebutkan syarat ya, sambil menunggu ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Untuk syarat plasma konvalesen sendiri, yang utama adalah harus dari penyintas COVID-19. Harus sudah dinyatakan sembuh gitu ya. Lebih ini lagi dibuktikan dengan hasil PCR nggih. Hasil swab PCR. Ya, betul. Kemudian berat badan itu minimal 55 kilo untuk pengambilan plasma konvalesen. Kemudian usia ya dari 17 tahun sampai 60 tahun gitu ya. Kemudian diutamakan laki-laki, Mas Akur ya. Kalau untuk wanita diperbolehkan asal belum pernah hamil atau misalkan tidak ada sama sekali nggih. Boleh sudah hamil tapi baru 1 kali, tapi dengan catatan kami harus periksa dulu nih darahnya apakah ada antibodi tertentu yang nantinya pada saat ditransfusikan membahayakan pasien seperti itu. Nggih. Kemudian tidak ada gejala selama 14 hari nggih setelah dinyatakan sembuh. Kemudian nanti untuk pemeriksaan laboratorium menyusul di TNI seperti itu. Berarti kalau secara umum itu, kalau tadi saya menangkap plasma itu kan ada yang untuk COVID, ada yang ternyata gangguan pembekuan darah, ada juga yang untuk trombosit. Nah, sebenarnya kalau darah itu apa aja dalam medis ini? Dia bisa digunakan apa saja begitu? Jenis gangguan kesehatan apa saja misalnya? Untuk donor darah sendiri mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah pernah donor nggih, donor biasa, tidak donor plasma, mungkin kan biasa diambil nggih 350 cc. Nah, 350 cc itu ternyata bisa kita bagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu komponen sel darah merah pekat, jadi memang murni untuk sel darah merah pekat nggih. Itu bisa digunakan untuk pasien-pasien yang perdarahan, misalkan melahirkan atau kecelakaan gitu ya, itu bisa. Kemudian yang kedua bisa diambil trombositnya. Trombosit mungkin Bapak Ibu juga tidak asing ya. Trombosit itu untuk pasien-pasien dengan gangguan trombositopenia atau trombositnya rendah. Contohnya adalah demam berdarah. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga diambil plasmanya. Nah, di dalam plasma itu yang ada faktor-faktor pembekuan. Pasien dengan contohnya hemofili. Hemofili itu kan dia sulit ya untuk membeku darahnya pada saat kena luka. Kalau kita mungkin yang normal setelah kena luka dia akan membentuk benang-benang fibrin gitu ya, istilahnya seperti itu yang nantinya akan menutup luka. Tapi untuk pasien-pasien dengan hemofili itu sulit gitu, harus dibantu dengan faktor pembekuan tadi gitu. Nah, kemudian untuk pasien-pasien yang dengan albumin rendah itu juga bisa digunakan plasma seperti itu. Jadi 1 kali donor bisa menyelamatkan sampai 3 orang gitu, 3 nyawa. Ternyata ada juga kadang yang sel darah putih juga masuk di sel darah merah. Itu gimana itu, Dok? Ada nggak kasus seperti itu? Maksud sel darah putih masuk ke? Oh ya, saya ingin tahu tentang reaktif gitu. Artinya kan orang dites darah kemudian reaktif lah. Itu apa itu penjelasan lebih tentang itu? Mungkin reaktif itu istilahnya gini, misalkan pendonor itu kan setelah diambil darahnya kita lakukan pemeriksaan 4 parameternya habisnya hepatitis
LP dan lain itu tadi, kalau dicek labnya screening, jadi itu bukan diagnosis, jadi ada yang reaktif, ada yang reaktif. Jadi pada saat itu dia bereaksi dengan zat yang ada di dalam Betul. nempong ya, zat yang ada di dalam reagen gitu. Ya, jadi reagennya itu reagen pemeriksaan itu dia punya zat tertentu yang dia bisa menangkap apa ya kayak kunci sama gembok gitu. Nanti kalau ini ketemu sama ini, nanti hasilnya akan reaktif, tapi belum tentu juga karena itu sifatnya screening gitu. Harus dicek lebih lanjut lagi seperti itu. Ya. Oke, ini mau ada pertanyaan dari Mas Tohir, silakan Mas Tohir. Tanya Mas. Oh ya, terima kasih Mas Sakur. Ada 2 pertanyaan nih untuk Ibu Dr. Meg. Yang pertama terkait dengan donor plasma. Donor plasma itu kan berarti kan kita mengambil plasma darah orang lain untuk didonorkan kepada orang yang sedang sakit. Apakah materi-materi dari yang ada di dalam darah dari pendonor, misalnya dia riwayat dari pendonor itu punya penyakit A, B, C atau yang lainnya, apakah itu nanti tidak terbawa kepada penerima donor? Terus yang kedua terkait dengan proses dalam pengolahan plasma darah itu, apakah nanti plasma darah itu setelah kita memperoleh dari pendonor, kemudian akan di treatment terlebih dahulu di rumah sakit atau di laboratorium, kemudian baru didonorkan kepada yang sakit. Mungkin itu sih Bu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Untuk Mas siapa ya Mas? Mas Tohir. Oke, Mas Tohir. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama kayaknya belum begitu jelas ya, tapi saya menangkap kalau misalkan itu donor plasma ada satu penyakit tertentu gitu ya, apakah itu terbawa ke penerima? Ya, baik, untuk penyakit yang menular melalui transfusi darah itu insya Allah semuanya sudah di screening oleh PMI sebelum darah itu diambil malah. Jadi makanya kenapa pada saat mau donor aferesis, plasma aferesis itu butuh waktu yang lama karena pemeriksaan kami di awal. Jadi kami periksa penyakit yang kemungkinan bisa menular melalui transfusi darah, ya, seperti hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV tadi. Itu kita periksa di awal. Kalau memang hasilnya non reaktif, lolos, itu baru boleh diambil. Termasuk untuk pemeriksaan antibodi. Jadi harus diperiksa juga kadar antibodi pendonornya. Apakah ada antibodi khusus yang memang dia bisa berisiko kalau itu ditransfusikan kepada pasien seperti itu. Jadi tetap kami lakukan screening ya. Untuk penyakit-penyakit lain jarang ya ada penyakit yang memang bisa menular melalui transfusi seperti itu. Baru ya ada 4 parameter tadi itu yang sudah kami lakukan screening di awal. Dan screening yang paling awal memang di pemeriksaan dokter. Jadi diperiksa di dokter itu kan ada ditanyakan gitu biasanya hari ini sehat atau tidak, minum obat atau tidak, batuk pilek atau tidak. Nah, kemudian risiko-risiko lain misalkan bertato dan lain sebagainya. Itu ada 41 pertanyaan yang harus dijawab oleh pendonor sebelum pendonor itu mendonorkan darahnya. Jadi insya Allah kami sudah screening, bahkan screening kami lakukan 2 kali. Yang pertama dengan metode CLIA, gitu ya, untuk men-screening 4 parameter tadi. Kemudian kami juga ulangi lagi pemeriksaan dengan menggunakan metode NAT lagi ke pemeriksaan virus yang sudah di dalamnya. Insya Allah aman, insya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada treatment ya? Ada treatment khusus sebelum ditransfusikan? Tidak ada. Jadi memang itu murni dari pendonor COVID, ya, pendonor plasma konvalesen yang diambil, sudah diperiksa sebelumnya, kemudian diambil dan langsung diberikan ke pasien. Tidak ada treatment khusus, hanya memang penyimpanan plasma itu memang harus sesuai dengan
ketentuannya gitu ya. Kalau disimpan beku itu disimpan di -35, itu Di bisa minus bertahan 35. sampai 1 tahun, oke. Tapi Hmm. kalau di suhu 2 sampai 6 derajat Celcius itu bisa bertahan sampai ya 2 hari kurang lebih. Seperti itu. Iya, iya. Gimana Mas Seperti Tohir? itu. Oke, terima kasih. Baik, satu penanya lagi saya kira. Ini Dokter Mai masih di jalan. Pak Udin, monggo Pak Udin. Ya, Barangkali. terima kasih. Iya, Terima iya. kasih Mas Sakur. Siap. Mohon maaf Bu Dokter, ini mumpung kesempatan bertemu ingin bertanya. Ini Dok, secara teori kan orang yang sudah pernah terkena satu penyakit termasuk COVID-19 ini mestinya dia sudah punya kekebalan gitu. Ada di kasus COVID-19 ini juga ada yang pernah terpapar kemudian terpapar lagi. Nah, ini faktornya apa? Karena imun dari orang tersebut rendah atau seperti apa? Kemudian apa efeknya ketika orang ini kemudian menjadi pendonor pendonor konvalesen itu, apakah nanti juga akan berpengaruh terhadap tingkat kekebalan dari orang yang menerima donor itu? Terima kasih Bu Dokter. Oke, terima kasih Mas Din Syaifuddin ya. Baik, untuk bisa terpapar lagi untuk pasien COVID ya memang bisa Pak. Memang beberapa pasien juga sudah ada yang relapse ya, sudah ada yang kambuh gitu ya. Untuk sudah dinyatakan sembuh kemudian pulang, ternyata keluhannya muncul lagi gitu ya, karena mungkin tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang harus dia lakukan gitu ya. Memang kita sudah punya kekebalan ya, antibodi, tapi untuk kambuh lagi itu pasti bisa, karena faktor mungkin karena sistem imunnya turun seperti itu ya, atau kadar virus yang memang di dalam tubuhnya masuk lagi di dalam jumlah yang banyak, akhirnya tentara kita nggak kuat gitu ya, akhirnya bisa kumat lagi, itu sangat mungkin sekali seperti itu. Jadi makanya walaupun kita sudah divaksin, walaupun kita sudah dapat kekebalan gitu ya, antibodi gitu, tetap memang protokol kesehatan harus tetap dijalankan, karena kita juga nggak tahu ya, dan virus juga beda-beda ya, kekuatannya juga berbeda-beda, sehingga tetap harus waspada gitu. Ya, kemudian untuk seperti itu ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa ya Mas Akun? Dampaknya, berdampak nggak terhadap pasien, terhadap penerima, begitu ya Pak Udin? Apakah nanti si pasien yang penerima donor itu juga akan mengalami hal sama? Artinya kekebalan dia juga tidak akan sempurna seperti pendonornya. Kaitannya dengan COVID. Iya, kaitannya dengan COVID. Sama. Jadi kalau menurut saya ya, karena memang belum banyak penelitian juga yang mengarah ke situ, menurut saya tetap sama Pak, karena sama-sama penyintas kan ya. Nanti misalkan pasien itu mendapatkan plasma pun dia akan sembuh gitu ya, kemungkinan tertular itu juga pasti, kemungkinan relapse atau kambuh itu pasti ada, masih tetap ada seperti itu, walaupun dia sudah mendapatkan kekebalan lagi dari plasma itu ya tadi ya, tapi tetap masih ada seperti itu. Risiko itu masih mungkin. Masih tetap beresiko berarti. Sepertinya semakin menarik ini Dok, karena masih ada yang mau tanya lagi. Gimana ini? Boleh. Oke. Monggo silakan Mas Tohir kalau mau tanya lagi. Oh iya, terima kasih Mas Akur sudah dikasih kesempatan lagi. Ini satu lagi Dok, ada kemungkinan nggak Dok, virus COVID-19 itu karena daya tahan tubuh kita itu kuat, kemudian virus itu dorman di dalam tubuh yang sewaktu-waktu itu bisa kumat kembali, dan kan namanya manusia itu kan semakin hari semakin tua, terus kemudian
tentara di dalam tubuh kita juga akan semakin lemah gitu. Apakah ada kemungkinan virus itu dorman kemudian nanti akan muncul lagi di lain waktu kayak gitu? Terima kasih dok. Oh, yes, baik. Untuk penelitiannya, terus terang saya belum banyak penelitian seperti itu, nih Mas. Untuk apakah dia dorman dan lain sebagainya, gitu ya. Itu sama kasusnya seperti DHF itu apa? Demam berdarah. Iya. Demam berdarah kan dia Iya. dorman ya, gitu. Dan virus ini mungkin bisa, tapi menurut saya kalau untuk jangka yang panjang, gitu ya. Itu sepertinya sih enggak. Biasanya virus itu apa namanya? Apabila kekebalannya bagus. Seperti itu. Jadi karena limiting disease, jadi dia bisa sembuh sendiri sebenarnya kalau virus ya. Tapi tergantung kandungan di dalamnya itu juga berpengaruh gitu ya. Kalau menurut saya sih untuk jangkanya tidak loh Mas. Lanjut ya penelitiannya mungkin nanti lebih lanjut penelitian karena penelitian COVID-19 memang belum banyak ya, waktunya juga masih pandemi ini kan kurang lebih 1 tahun ya, satu tahun sampai 1,5 tahun ya. Jadi memang belum banyak penelitian yang mengarah ke sana. Tapi biasanya kalau untuk virus itu sebenarnya dia sifatnya self limiting disease, jadi dia bisa sembuh sendiri seperti itu. Baik dok, tapi kalau kita lihat, kita juga ingin tahu apakah selama ini pasien COVID yang dia mendapat transfusi plasma, tingkat kesembuhannya apakah dia lebih baik atau seperti apa selama ini? Rata-rata berhasil apa enggak? Untuk keberhasilan transfusi itu ditentukan oleh dua faktor ya. Faktor yang pertama dari plasmanya itu sendiri, kualitas plasmanya itu sendiri. Yang kedua dari waktu pemberian plasma itu sendiri. Sekarang kalau dulu memang teorinya diberikan untuk yang sudah terjadi di Banyumas itu kalau dalam kondisi berat itu kemungkinan untuk sembuhnya itu sedikit gitu, kecil. Gitu. Jadi setelah beberapa kali transfusi di rumah sakit ini baiknya memang diberikan pada saat kondisi sedang menuju ke berat. Kalau itu kalau yang saya tanya dari beberapa rumah sakit itu efektif. Seperti itu. Jadi memang bisa untuk membantu kesembuhan pasien seperti itu. Kalau diberikan di waktu yang tepat ya. Karena tidak hanya sekarang kalau kita plasma yang paling bagus misalkan ya dengan titer antibodi yang tinggi seperti itu, tapi diberikan ke pasien yang sudah sepuh ya 78 tahun misalkan, kondisinya dia sudah parah, sudah saturasi sudah sangat turun, kemudian ada komorbid misalkan diabetes atau penyakit jantung gitu ya, kemungkinan untuk sembuh biasanya kecil Mas. Jadi waktunya itu kecil gitu ya. Iya, jadi tepat gitu diberikan di saat yang seperti ini seperti itu. Tapi dari yang sudah ditadikan darah yang sudah diambil dari PMI, alhamdulillah rata-rata kesembuhan bisa di atas 60%, alhamdulillah. Ya sangat membantu sekali. Betul. Baik dok, ini sebenarnya. Boleh. Silahkan. Terima kasih. Mohon maaf satu pertanyaan lagi. Gini dok, tentang herd immunity atau kekebalan komunitas itu hitungannya secara nasional atau gimana dok? Artinya begini, misalkan harus 80% itu apakah 80% secara nasional atau 80% dihitung daerah per daerah? Karena dalam bayangan saya mungkin persoalan-persoalan teknis yang terjadi di saat vaksinasi massal nanti itu akan mempengaruhi tingkat capaian imunisasi. Itu dok.
Halo. Gimana, Mas? Bisa diterima dok pertanyaannya? Saya nggak dengar suaranya apa ya? Tadi blank spot. Iya. Diulangi Pak Udin. Ya, ini dok tentang herd immunity atau kekebalan komunitas itu nanti hitungannya secara nasional atau daerah per daerah. Karena saya pikir begini, kalau pada saat pelaksanaan vaksinasi massal nanti ada kendala-kendala teknis di lapangan, misalnya yang tereliminasi dan tidak memenuhi syarat vaksinasi itu kan nanti akan berpengaruh terhadap persentase itu. Jadi itu dok. Ya, Mas ini Akbar lewat bisa daerah dibantu. blank spot saya kira. Baik. Kayaknya sedang lewat daerah blank spot ini. Jadi nggak masuk. Tentang herd immunity, kesuksesan vaksinasi ini, apakah nanti itu 90% secara nasional atau dihitung per daerah? Itu seperti apa itu? Untuk herd immunity sendiri, Kaitannya dengan pembentukan kekebalan imunitas di masyarakat ya? Kekebalan komunitas. Pembentukan kekebalan komunitas pasca imunisasi. Untuk herd immunity terus kan saya belum begitu menguasai ya Mas. Mohon maaf gitu ya. Mulai dari yang internal sendiri gitu, yang sekitar kita sendiri. Tapi nanti coba saya referensi lagi ya Mas. Mohon maaf, saya untuk vaksin memang kurang begitu paham gitu tentang herd immunity seperti itu. Iya, itu nanti kita dialog dengan ahli nanti yang dari Unsud. Nah, betul. Barangkali. Dokter Yudi ngomong ya, biasanya Ya, dokter Yudi yang Yudi. atau dokter Joko ya. Karena di PMI memang terus terang untuk vaksin kami tidak begitu paham seperti itu, mohon maaf. Tapi nanti coba saya tampung pertanyaannya, kalau misalkan nanti saya sudah dapat jawabannya mungkin saya share ke Mas Akur ya untuk herd immunity. Siap. Mohon maaf ya Mas. Dok, ini kita terima kasih sekali waktunya meski sambil jalan ini dari Cilacap menuju Purwokerto menyempatkan waktu untuk berdiskusi. Kebetulan dari Cilacap tadi untuk audit juga sama Iya. Ada closing statement dok kaitannya dengan kampanye donor darah plasma ini, informasi kepada masyarakat maupun ajakan. Monggo silakan. Sekaligus nanti closing statementnya. Baik, terima kasih Mas Akur. Bagi Bapak Ibu, ya, khususnya untuk penyintas COVID ya, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk bisa donor plasma di beberapa rumah sakit karena memang kami tidak sanggup ya untuk mencari plasma konvalesen, tapi semaksimal mungkin kami upayakan seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu yang sehat ya, jangan lupa tetap protokol kesehatan itu tetap harus dijalankan karena kita juga sudah tidak tahu ya, tidak bisa membedakan mana yang positif gitu ya dan mana yang memang betul-betul negatif gitu, karena OTG juga sudah banyak, jadi tetap waspada gitu ya, supaya kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19 ya, seperti itu Mas. Terima kasih sekali. Baik Dokter Mei, kita juga terima kasih sekali atas waktunya, atas kesediaannya. Insya Allah kita sambung lagi dalam kesempatan yang lain. Boleh. Dalam kunjungan ke PMI atau yang lain nanti. Yang pasti diskusi kita hari ini sangat bermanfaat. Ya, nanti kita juga informasi ini ke dokter bahwa selain nanti kita publish di media kita, di web, di YouTube, gugus tugas COVID nasional.
begitu. Oke, siap. Terima kasih sekali. Dari saya terima kasih sekali, Cok. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Amin, guys. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.